Lihat kembali materi yang sudah kita bahas. Mulai dari al-kalimat itu terbagi jadi 3, al-fi'lu, al-ismu, al-harfu. Oh ya, di sini ada yang saya ralat, saya ubah, saya ganti, dan ada saya hapus. Yang pertama, pada al-fi'lu saya tambahkan al-af'alu tafdil. Mungkin ada yang tahu fi'lu tafdil. Arti al-af'alu tafdil itu artinya kata kerja yang lebih, contoh, lebih besar, lebih kecil, itu af'alu tafdil. Kalau besar itu kata kerjanya kan kabbaro. Ya. Kabbaro. Oke. Sini kata kerja besar. Kemudian kalau lebih besar itu akbaru. Oke. Hanya ditambahkan hamzah di depannya. Ditambahkan hamzah itu sebagai tafdil, sebagai lebih, ungkapan lebih. Oke, itu sekilas. Kemudian kita kembali. Ada juga yang saya tambahkan di sini as-sigha al-mubalaghah. Sigha mubalaghah itu ungkapan yang melebih-lebihkan. Contoh, kalau kalian pernah dengar Abu Nawas, itu Nawas itu sebenarnya ungkapan yang melebih-lebihkan. Namun saya belum mencari arti dari Nawas tersendiri. Kita ubah contoh Abu Nawam. Kalian tahu arti Nawam? Naum? Naum artinya tidur. Ya. Kalau dia masuk di as-sigha mubalaghah yang artinya bentuk melebih-lebihkan, maka akan menjadi bapak penidur, yang suka tidur. Jadi orang itu suka tidur, maka dijuluki Abu Nawam. Nanti kita akan belajar apa saja bentuk-bentuknya dari sigha mubalaghah itu, bentuknya bagaimana, cara membuatnya seperti apa. Ini hanya sekedar pengenalan. Bisa dilihat share screen ya. Dilihat screen-nya. Nah, ini bentuk dari as-sigha mubalaghah. Ini termasuk di mana? Di isim. Isim. Nawam. Oke. Dan kalian tahu di sini ada al-asma ghairu mustaqot, sebenarnya itu saya hapus dan termasuk di al-asma al-mustaqot. Hanya itu. Oke, hanya 3 perubahan dari yang pernah kita pelajari sebelumnya. Kemudian kita sudah lewat dari al-af'al, sudah lewat, sudah mengerti fi'lun madhin, sudah lewat. Tugasnya mungkin ada yang belum dikerjakan, silakan, tidak apa-apa, tidak mengapa, akan tetapi ini hanya sekedar menguji kepemahaman kalian terhadap materi yang telah diajarkan. Al-fi'lul mudhari kita sudah lewat di mabni, namun belum pada mu'rab. Oke, al-mu'rab belum kan? Al-mabni dari al-fi'lul mudhari hanya 2, yaitu mabni alal fathi dan mabni ala sukun. Yang contohnya dari nun taukid, mabni alal fathi, dan nun jam'i muannas atau nun yang perempuan banyak, orang ketiga, yaitu ba-nya sukun, harokat akhir dari kata kerjanya. Oke, itu sudah lewat mabni. Sekarang kita masuk di mu'rab. Mungkin sudah ada yang pernah mendengar al-af'alul khamsah.
Sudah pernah dengar af'alul khamsah? Ya, tak. Nah, Sudah. contohnya seperti ini. Aktubu bukan. Contohnya seperti yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubuna, taktubina. Mungkin tidak saya cantumkan karena itu di bahasan sorof. Ini hanya 4 yang kita ambil contoh sampel dari mu'rob. Kalian bisa dilihat di buku Amthilatut Tasrifiyah yang saya kirimkan di grup, itu untuk dibaca untuk menambah pemahaman kita di sorof dan nahwu. Karena seyogyanya ilmu nahwu itu tidak komplit jika tidak disandingi dengan sorof. Oke, kalian bisa lihat di sini al-mu'rab ala hasbi mauqi'ihi, yang berarti harokat akhir yang berubah, arti al-mu'rab, harokat akhir yang berubah ala hasbi mauqi'ihi, berdasarkan, ala hasbi itu berdasarkan, mauqi'ihi artinya kedudukannya atau tempat letak dari fi'il tersebut. Contoh, ini letaknya sendirian kan, yaktubu. Ini yaktubu ini sendirian. Tidak ada yang mendahuluinya sesuatu apapun. Jadi ba-nya tetap dhamma. Harokatnya dhamma. Dhamma dalam istilah nahwu kita istilahkan dengan marfu. Bukan kita yang mengistilahkan, maksudnya ulama terdahulu mengistilahkannya dengan marfu. Oke. Bagaimana kita i'rabnya? Sebelum kita mengi'rab, arti i'rab sendiri ada yang tahu? Arti i'rab? A'raba yu'ribu i'rab. Ada yang tahu arti i'rab? Belum tahu. Belum. Jadi kalau kita belajar nahwu itu kan ada 2 yang dibahas. Mabni dan mu'rab. I'rab itu masdarnya dari a'raba yu'ribu. Kalau saya bisa mengartikannya itu seperti menjelaskan. Itu arti dari i'rab. Menjelaskan bahasa Arab. Menjelaskan dalam bahasa Arab. Itu adalah i'rab. Oke. Nih. I'rab. Dalam kurung ini artinya menjelaskan dalam bahasa Arab. Bagaimana kita menjelaskan fi'il yaktubu ini? Menjelaskannya gimana? Yaktubu itu pertama kita lihat itu fi'il apa? Itu fi'il mudhari. Oke, kita tulis al-fi'lul mudhari. Fi'lul al-mudhari. Sampai ujung. Kemudian kita lihat lagi al-fi'lul mudhari. Apalagi itu harokat ujungnya apa? Doma kalau diistilahkan dalam ilmu nahwu adalah marfu. Itu gunanya saya kasih latihan agar yang baru-baru bisa mengikuti. Marfu. Nah, al-fi'lu al-mudhari marfu'un marfu'nya dengan apa? Marfu'nya ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ada dhamma. Oke. Marfu'un bisa buat bid dhamma atau kita bisa buat wa alamatu raf'ihi. Arti wa alamatu yaitu dan ciri dia rofa adalah dengan adanya harokat dhamma. Oke. Ad-dhamma. Ad-dhammahnya itu kelihatan atau tidak kelihatan? Kelihatan. Nah, bahasa Arab dari kelihatan adalah az-zahirah. Oke. Begini caranya. Singkat.
Oke, mungkin ada yang baru belum memahami secara sekaligus, namun nanti kita akan latihan bagaimana cara menjelaskan dalam bahasa Arab. Ini seperti i'rab artinya menjelaskan dalam bahasa Arab. A'raba yu'ribu. Al-Arab artinya orang Arab. A'raba artinya mengarabkan atau menjelaskannya kembali dalam bahasa Arab. Oke. Ini dari yaktubu. Oke. Kita hapus. Atau kita langsung lihat di sini. Ini contoh kedua. Contoh kedua ada kata yaktubu juga. Yang sebelumnya adalah yaktubu. Karena dia didahului oleh an itu adalah termasuk harfun. Kita sudah belajar kalau bahasa Arab al-kalimat itu terdiri dari tiga. Yang pertama fi'lun, yang kedua ismun, yang ketiga harfun. Di sini ada terdiri dari dua. Pertama harfun, kedua fi'lun. Nah, harfun ini, an ini, atau amil ini kan amil kan, sudah saya bahasakan di pertama. Harfun bisa disebut juga dengan amil. Amil itu bagaimana tugasnya? Tugasnya ada amil nasab, artinya yang mempengaruhi fi'il setelahnya, yang datang setelahnya, sehingga ia berubah harokat ujungnya menjadi fathah. Nasab itu istilah dari ilmu nahwu, fathah. Maka kedudukan dari fi'il tersebut adalah mansub. Oke, di sini contoh kita i'rab, kita jelaskan. Fi'lu itu fi'il apa? Lo fi'il mudhari. Kemudian harokatnya apa? Mansub. Harokatnya fathah. Sudah saya bahasakan bahwasanya kalau kita i'rab itu menggunakan istilah-istilah dalam nahwu mansub. Baru kita lihat mansubnya, cirinya apa? Ciri mansubnya yaitu harokat ujungnya alif fathah, ya, fathah. Mansubun wa alamatu, ini yang biasa saya gunakan dalam mengi'rab. Alamatu nasbihi al-fathah. Fathahnya jelas atau tidak jelas? Jelas ya. Jadi ditambahkan az-zahirah. Nah, begini. Ini cara i'rab. I'rab itu adalah menjelaskan sesuatu yang Arab kembali ke bahasa Arab lagi. Seperti halnya saya berbicara singa. Singa saya jelaskan, singa adalah hewan yang buas yang biasa hidup di tempat-tempat jauh dari pekarangan manusia. Itu seperti saya i'rab itu, i'rab dalam bahasa Indonesia. Jadi menjelaskan sesuatu dalam bahasa Arab kalau i'rab di ilmu nahwu. Baiklah. Ini berarti kedudukannya sebagai fathah. Terbukti kan bisa berubah fi'ilul mudhari itu. Harokatnya tidak semerta-merta jadi yaktubu saja, tetapi bisa jadi yaktuba. Alasannya mengapa bisa jadi yaktuba? Karena didahului oleh huruf an. Arti dari huruf an ini sendiri adalah akan. Jadi kalau kalian mau membuat kalimat yang bermakna yang akan datang, tujuan kalian ingin mengungkapkan sesuatu yang akan datang, yang kalian akan kerjakan akan datang, kalian cukup tambahkan an. Oke, an yaktuba artinya akan dia akan menulis. Coba selain satu orang
dijawab dari orang-orang yang lain agar benar-benar diskusinya tampak dan aktif. Lo yang lain Masih masih nyimak dulu. masih Ya, menyimak? paham. Oke. Kalau tidak menyimak, saya akan hentikan saja. An yaktuba seperti ini didahului oleh huruf nasab atau huruf fathah yang memfathahkan. Oke, sebenarnya nanti kita akan lebih jauh membahas huruf. Huruf itu yang bisa didahulu, yang bisa bergandengan dengan fi'lul mudhari hanya 3, yaitu huruf nasab yang saya berikan barusan, huruf nasab, kemudian ada huruf jazam, jazmu yaitu sukun ya, jazam itu sukun. Kemudian ada huruf satu lagi, huruf an-nasbu, al-jazmu. Oh, sudah 2. Hanya 2 huruf yang bisa bergandengan dengan fi'lul mudhari. Selain itu, apakah bisa? Tidak, tidak bisa. Contoh, lam, yaktub, yaktub, maka dia berubah jadi sukun. Oke, berubah jadi sukun. Kelihatan ya? Nah, ba-nya berubah jadi sukun. Mengapa? Lam ini termasuk di huruf al-jazmu. Al-jazmu itu artinya yang mensukunkan. Oke? Yang mensukunkan. Itu lam. Kalau ada lam setelahnya huruf fi'lul mudhari, maka fi'lul mudhari itu akan berharokat mati. Sekali lagi, ilmu nahwu itu membahas mabni dan mu'rab yang bertujuan untuk mengetahui huruf harokat akhir. Jadi yang mati itu adalah harokat akhir, yang fathah itu adalah harokat akhir. Oke? Lam yaktub seperti ini. Cuman 2 dari mu'rabnya fi'lul mudhari. Tadi pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mabni. Mabni itu hanya ada 2, alal fathah dan alal sukun. Yang kedua mu'rab. Mu'rab itu yang tadi ada marfu. Marfu itu ketika fi'lul mudhari'nya tidak didahului oleh sesuatu apapun. Yang mansub ketika fi'lul mudhari'nya didahului oleh huruf nasab. Yang majzum atau sukun ketika huruf fi'lul mudhari'nya didahului oleh harfu al-jazmi. Nanti ketika di bab al-harfu saya akan paparkan apa saja penyebab dari apa saja huruf-huruf yang dapat mempengaruhi fi'lun, dapat mempengaruhi harokat akhir dari al-fi'lu. Baik. Apakah masih lanjut atau tidak? Tergantung dari peserta. Halo. Ya, Ustaz. Masih lanjut atau sudah Lanjut. Lanjut masih. kita lanjut sedikit, kita habiskan tentang bab fi'il karena mungkin ada yang sudah melewati dari bab-bab yang kita pelajari ini. Kita ulas sedikit. Sekarang kita masuk di fi'lul amri, yaitu kata perintah. Kata perintah ini saya garis besarkan dulu, yang hanya ditujukan kepada lawan bicara. Jadi kalau ada kata perintah, itu tujuannya atau ia berkata kepada lawan bicara.
Tidak ada kata perintah yang memerintahkan orang yang tidak ada di depan kita. Oke, bisa jelas ya apa yang saya bicarakan. Jadi Ya, jelas. pengertian dari kata perintah itu sendiri yang perbuatan badal ala al-hadas wa yalzamu husuluhu minal khitab, yang menunjukkan kepada perbuatan yang menuntut pada hasil atau yang menuntut kepada wajibannya perbuatan tersebut untuk dilakukan. Jadi targetnya itu adalah lawan bicara. Kalau di bahasa Arab lawan bicara itu adalah mukhatab. Fi'lul amri itu mabninya fi'lul amri itu pasti mabni. Ini rumus pastinya. Yang sebelumnya kita rumuskan juga fi'lul madi itu adalah pasti mabni. Al-fi'lul mudhari itu ada dua, ada yang mabni, ada yang rob. Kalau fi'lul amri ini untuk mudah kalian ingat pasti mabni. Jadi tidak ada fi'lul amri yang mu'rab. Oke? Kita sedikit Ya. sedikit bahas. Yang pertama mabni ala as-sukun atau ala al-fathi. Oke, mabninya sukun atau mabninya fathah. Ini agak sedikit banyak dari yang sebelumnya. Yang kedua ada mabni ala hazfi harfil illah, ada mabni ala hazfi harfin nun. Mabni ala hazfi harfil illah artinya mabninya itu ditunjukkan atau indikator mabninya itu menghapus. Hazfi itu adalah menghapus ya. Hazfi menghapus harfi itu huruf al-illah. Al-illah itu artinya huruf illah. Apa saja huruf illah? Mungkin ada yang belum belajar. Huruf illah itu adalah Belum. A. Belum tahu. Yang ketiga ya. Kan di sini ya. Ini adalah huruf illah. Yang pertama alif ya, bukan hamzah. Yang kedua wa. Yang ketiga ya. Mungkin bisa dipahami sampai sini. Ini huruf illah. Mabninya menghapus huruf ini. Nanti saya jelaskan contohnya. Yang kedua, mabninya menghapus huruf nun. Menghapus huruf nun. Oke. Kita langsung masuk ke contoh dari fi'il amri. Yang pertama mabni ala sukun. Kalian bisa lihat ini contohnya. Yang pertama ikra. Yang kedua ikra'na. Oke, ikra itu ditujukan kepada kamu laki-laki, bacalah, maksudnya ikra, bacalah kamu. Yang lawan bicaranya adalah orang laki-laki. Ikra'na, bacalah kamu orang perempuan yang banyak. Jadi kalau ada murid-murid perempuan di kelas, maka guru tersebut akan berkata atau perintahnya berbunyi ikra'na. Oke. Mungkin anak pondok tidak lagi asing dengan ini. Yang mabni alal fathi apa? Nah, mabni alal fathi ini sama halnya seperti di fi'lul mudhari. Yang mabni alal fathi disebabkan oleh nun apa? Kita ulas di fi'lul mudhari kemarin. Bahwasanya ada al-mabni, mabninya alal fathi disebabkan karena ada nun. Ada nun apa? Halo? Ini masih menyimak? Taukid. Masih. Nun taukid. Coba, apakah sudah paham dengan nun taukid?
Ada yang masih belum paham, tolong dijawab. Kalau sudah paham semua, akan saya lanjutkan. Nun taukid itu ya seperti ini, ikro'anna atau ikro'an. Nunnya ini yang disebut nun taukid. Oke. Nunnya ini disebut nun taukid. Mabninya alal fathi, fi'lul amrinya itu. Lihat di sini, huruf A di sini. Yang dibahas adalah huruf A-nya. Kenapa tidak diambil dari huruf nunnya? Karena huruf nunnya ini bukan termasuk dari fi'il. Oke, dapat pahami. Nunnya tadi apa? Nun apa? Nun taukid. Oke. Jadi bagaimana mengetahuinya? Mabni alal fathinya dikarenakan ujungnya adalah ujungnya adalah harokat A dari huruf hamzah. Oke. Oke, kita lanjut. Mabni ala hasfi harfil illah. Mabninya adalah dengan menghapus huruf illah. Huruf illah ada 3. A, alif, waw, ya. Contoh di sini ud'u. Ud'u ini fi'lun amri, yaitu berdoalah. Ud'u atau ajaklah atau serulah. Nah, di sini kalian bisa lihat antara waw dan a ini berbeda. Ini wa ini termasuk di huruf illah. O ini adalah ujung dari fi'il tersebut. Oke? Wa ini adalah huruf illah. O ini adalah ujung dari fi'il tersebut. Jadi bagaimana? Dihapuslah wawnya. Makanya kalau kita lihat di buku-buku, tidak akan pernah ditemukan fi'il amri yang fi'il madhi dan mudhari'nya ada huruf wa. Di fi'ilul amrinya kosong, tidak ada huruf wa. Contoh fi'ilul madhinya itu kan da'a. Da'a, yada'u. Yada'u itu yada'u ada huruf wa. Oke. Ini fi'lul mudhari'nya yada'u. Da'a fi'lul madhinya. Ya, mungkin pertemuan ini akan berakhir 10 menit lagi karena sudah dihimbau oleh pihak Zoom. Kita manfaatkan pertemuan terakhir ini. Pertemuan yang 10 menit lagi ini dengan waktu sebaik-baiknya. Perhatikan di sini yang awalnya fi'ilul madhi dan mudhari'nya ada huruf illah, alif dan wa. Ketika di fi'ilul amrinya dia dibuang. Oke. Ud'u ini menunjukkan lawan bicara. Artinya kamu laki-laki. Ud'u. Ajaklah artinya. Oke. Yang terakhir adalah mabni ala hasfi harfin nun. Mabni dengan menghapus huruf nun. Yang pertama contohnya ikro'ani. Aslinya seperti ini. Aslinya. Kemudian berubah menjadi ikro'a. Oke. Ikro'a. Alif ini masih ingat? Alif ini sebagai apa? Halo? Alif di sini sebagai apa? Kelihatan share screen-nya? Silakan dijawab. Halo? Masih ingat alif ini sebagai apa? Alif ini sebagai fa'il. Ingat, alif ini sebagai fa'il, sebagai pelaku. Alif ini aliful isnaini, yang artinya orang dua. Jadi kalau ada alif seperti ini, alif tambahan, maka artinya adalah orang dua, menunjukkan fi'il itu kepada orang dua. Ikro'a artinya bacalah kalian berdua.
Oke. Aslinya seperti ini bentuknya. Ikro'a ni. Ni ini dibuang. Ni ini dibuang karena ini fi'li amri. Karena ini kata kerja perintah. Kemudian jadilah seperti ini. Ikro'a. Oke. Kemudian yang kedua, mabni ala hasfi harfin nun. Ikro'una. Oke. Ikro'u. Kemudian menjadi ikro'u. Waw ini masih ingat? Waw apa? Waw jamaah. Waw jamaah, waw al-fa'il. Ya. Wawul jamaah ini sebagai fa'il. Benar. Aslinya seperti ini. Aslinya ujungnya itu ada na. Oke. Nanti saya sebutkan, saya ajarkan kenapa. Rahasianya apa. Kok ada na di ujungnya. Oke. Ini sudah kita tahu strukturnya seperti ini. Bahwasanya fi'lul amri itu kan setiap fi'il amri itu kalau yang ujungnya ada huruf illah maka akan berubah. Qara'a yaqra'u iqra'. Iqra' termasuk di mabni ala sukun. Iqra'a mabni ala hasfi harfin nun. Karena aslinya iqra'ani. Iqra'u mabninya ala hasfi mabni ala hasfi harfin nun juga. Iqra'u. Oke, di sini iqra'u. Kemudian iqra'na masuk di sukun. Oke, di sini. Hanya itu. Fi'lun amri hanya itu. Untuk yang baru, kalian silakan pelajari shorof yang bahas tentang fi'il amr, yang bahas tentang kata perintah. Maka kalian akan lebih jelas dengan bentuk-bentuk yang akan dipaparkan di sana. Karena kalian kalau ketika membahas ini tanpa shorof akan bingung, ya. Kalau kalian yang lama mungkin sudah pernah belajar ini, akan tetapi tidak tahu asalnya. Oke, ini saya sebutkan asalnya. Ud'u. Ud'u itu kan da'a yad'u. Di setiap ujung yad'u ada wa. Di sini ud'u aslinya seperti ini, masih ada wa-nya. Kemudian mabni ala hasfi harfil illah, dia dihapus huruf ilahnya. Oke. Sekarang kita bahas tentang i'rab. Kita i'rabkan. I'rab ya. I'rab. Apa tadi i'rab? Ada yang masih ingat apa itu i'rab? Halo? Menjelaskan sesuatu dalam bahasa Arab. Oke. Jelaskan sesuatu dalam bahasa Arab. Atau menjelaskan bahasa kosakata bahasa Arab ke bahasa Arab dengan bahasa Arab pula. Oke. Kita i'rab dulu yang ini, ud'u. Ud'u itu artinya ajaklah, ditujukan kepada lawan bicara satu orang, yaitu laki-laki. Ud'u. Ud'u itu fi'il apa? Ud'u itu adalah fi'il amr. Maka kita tulis i'rabnya di sini. Fi'il amr. Fi'il amr. Kemudian fi'ilul amri itu pasti mabni. Jadi tidak perlu lagi kalian berpikir fi'il amr itu pasti mabni. Tinggal mabninya ala apa? Mabninya ala, mabniun ala. Kita tulis dulu ala. Ala. Nah, kita lihat dari 4 kaidah ini, yang mana yang termasuk? Oke. Ada as-sukun, al-fathah, ada hadfi harfil illah, ada hadfi harfin nun. Oke. Sudah saya jelaskan satu persatu. Khusus yang mempunyai huruf illah pada kata kerjanya, maka dia mabni ala hasfi harfil illah. Oke. Kalau dia tidak ada huruf illah kata kerjanya, maka dia mabni ala sukun. Lihat, ikra. Ini satu orang laki-laki. Ud'u, satu orang laki-laki, sama.
Bedanya ikro ini tidak ada huruf illah, alif, waw, ya. Ud'u ini ada huruf illah, yaitu wa. Oke, kita pelan-pelan. Sekarang kita i'rab yang ud'u tadi. Fi'lul amri mabniu ala hasfi harfil illah. Harfil illah. Illah. Oke, jelas? Sudah sampai sini saja. Jelas? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Masih bingung. Masih bingung? Oke. Maka daripada itu, saya buatkan latihan dari WhatsApp. Yang tidak mengikuti latihan tersebut, tidak akan pernah mengerti. Ya. Jadi maksud saya, setiap ada tugas dari WhatsApp, maka itulah sarana kalian untuk pelajaran tambahan. Oke. Jadi nanti saya akan kasih tugas lagi tentang fi'il amri. Oke. Khususnya di fi'il amri. Dan kalian yang masih baru, saya harapkan untuk membaca amsilatut tasrifiyah dan menghafal bentuk-bentuk dari kata kerja. Sudah saya bagikan buku amsilatut tasrifiyah di grup. Halo? Sudah saya bagikan kan? Iya, sudah. Di situ pada halaman akhirnya, pada halaman ujungnya ditulis tentang kata kerja. Maka kalian hafalkan bentuk-bentuknya. Nanti saya akan berikan kalian latihan. Mungkin 1 menit lagi lebih kurang Zoom ini. Saya tutup saja ya. Nanti silakan kalian bertanya lagi. Kita tutup liqa kita ini, pertemuan kita ini dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran katsiran ala husnil istima'. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Jazakallah Ustaz.